Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Pratama dengan NPM C0C023051. Saya dari kelas 2BD3 Akuntansi Universitas Bengkulu. Di sini saya akan memaparkan kembali materi mengenai aset tetap dan penghapusan aset tetap. Nah, definisi aset tetap itu adalah aset tetap merupakan komponen dari aset tidak lancar. Aset tetap merupakan komponen aset-aset yang paling besar nilainya di dalam laporan posisi keuangan di sebagian perusahaan. Nah, aset tidak lancar lainnya itu seperti profit investasi, aset tak terwujud, dan yang lainnya. Beberapa karakteristik aset tetap. Yang pertama itu dimiliki untuk digunakan di dalam proses produksi menyediakan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrasi yang kedua. Tidak diniatkan untuk dijual yang ketiga, diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Nah, contohnya apabila kita membeli tanah dengan tujuan akan dijual kembali, maka tanah tersebut bukan merupakan aset tetap, tetapi merupakan properti investasi. Dengan contoh lain, jika kita membeli mobil dengan tujuan untuk langsung dijual kembali, maka itu bukan termasuk aset tetap, tetapi persediaan barang dagangan. Nah, selanjutnya itu ada akuntansi aset tetap. Yang pertama, itu ada akuntansi pada saat perolehan aset tetap. Nah, aset tetap sendiri bisa diperoleh dengan berbagai cara. Yang pertama itu ada pembelian, yang kedua ada dibangun sendiri, yang ketiga ada hibah, dan yang keempat melalui pertukaran. Nah, perusahaan akan mengakui aset yang diperolehnya sebagai aset tetap jika memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap. Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap, maka pada saat perolehannya harus diukur sebesar biaya atau harga perolehan. Nah, apa sih biaya atau harga perolehan itu? Nah, itu adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh aset tetap sampai aset tersebut siap untuk digunakan. Nah, selanjutnya itu ada contoh-contoh. Itu ada misalnya saya ingin membeli gedung di lokasi yang strategis, mencari tanah dengan harga yang murah. Dengan harga misalnya dengan harga 100 juta. Nah, ternyata tanah tersebut bekas kolam ikan dan ada bangunan yang angker. Nah, jadi biaya yang akan saya bayarkan pasti mulai dari biaya pembelian tanah, biaya penimbunan dari kolam ikan tersebut, biaya membayar rustat agar tempat tersebut aman dan nyaman ditempati, dan biaya konstruksi dan biaya instalasi yang lainnya. Dan semua biaya dan sampai pada saatnya aset tetap itu siap digunakan. Nah, komponen biaya perolehan aset tetap yang pertama itu ada harga pembelian, termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan, setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain. Yang kedua, biaya-biaya dan diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset tetap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud dari manajemen. Nah, contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung itu adalah yang pertama ada biaya imbalan kerja, yang kedua ada biaya penyimpanan lahan untuk pabrik, yang ketiga ada biaya penegangan atau handling dan penyerahan awal, yang keempat biaya perakitan dan instalasi. Yang kelima, biaya pengujian aset, apakah aset berfungsi dengan baik setelah dikurangi hasil neto penjualan produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut. Nah, yang keenam ada komisi profesional. Selanjutnya itu ada yang ketiga, itu estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap. Nah, selanjutnya itu contoh-contoh soal untuk yang aset tetap.
itu tanggal 2 Januari 2021, MH Corporation membeli bangunan dengan harga 100 juta dolar dan bangun ini harus direnovasi terlebih dahulu dengan mengeluarkan biaya renovasi. Maka biaya perolehan dari bangunan ini adalah 105.000. Nah, selanjutnya akun yang kedua itu ada akuntansi saat pemanfaatan aset tetap. Aset tetap yang diperoleh akan dimanfaatkan perusahaan selama estimasi umur manfaatnya. Ketika aset tetap digunakan, maka perusahaan sudah mengakui adanya beban sehubungan dengan pemanfaatan aset tetap tersebut yang disebut dengan beban penyusutan. Jadi beban penyusutan diakui pada saat perusahaan telah menerima manfaat dari aset tetap tersebut, tapi tidak ada kas yang kita keluarkan. Nah, selanjutnya itu akuntansi terkait dengan pemanfaatan aset tetap adalah yang pertama itu ada penyusutan adalah pengalokasian harga perolehan dari suatu aset tetap terwujud yang menjadi beban selama umur manfaat dari aset tetap tersebut yang diperhitungkan secara sistematis dan melalui pertimbangan yang rasional. Kenapa harus diperhitungkan sistematis? Karena menghitung ada metode dan tidak boleh asal-asalan. Nah, misal tanah merupakan salah satu aset tetap yang tidak mengalami penyusutan karena yang pertama itu umur manfaat tanah tidak terbatas, yang kedua nilai tanah semakin lama semakin meningkat karena nilai tanah ditentukan oleh posisi dan lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga itu ada perusahaan akan mengakui pengukuran dan mencatat beban penyusutan pada setiap akhir periode. Ketika perusahaan akan menyusun laporan keuangan dan akan dicatat pada jurnal penyesuaian dengan jurnal mendebitkan akun beban depresiasi dan mengkreditkan akun akumulasi penyusutan. Akun akumulasi penyusutan adalah akun pengurangan dari aset tetap karena akun akumulasi penyusutan bersaldo kredit. Sebagai pengurang dari aset tetap, faktor yang mempengaruhi perhitungan beban penyusutan adalah yang pertama itu ada biaya perolehan. Aset tetap yang kedua ada nilai sisa atau estimasi dari nilai suatu aset akhir di masa manfaatnya. Nah, yang ketiga itu ada umur ekonomis atau umur manfaat. Nah, metode penyusutan berdasarkan umur manfaat itu metode penyusutan yang akan menghasilkan beban penyusutan per tahun yang sama. Metode ini dikenal dengan metode garis lurus atau sunlight line method. Nah, metode penyusutan dipercepat atau classic depreciation, metode penyusutan yang akan menghasilkan beban penyusutan pada awal periode perusahaan adalah yang paling besar dan akan semakin menurun pada periode-periode berikut. Berikutnya, metode penyusutan dipercepat ini terdiri dari metode saldo menurun ganda atau double declining balance. Yang kedua ada metode jumlah angka tahun, sum of the years, dan yang ketiga metode penyusutan berdasarkan aktivitas. Metode penyusutan yang menghitung besarnya penyusutan berdasarkan aktivitas, misalnya berdasarkan unit produksi atau jam penggunaan, sehingga besarnya penyusutan setiap tahun akan bervariasi sesuai dengan aktivitas pemanfaatan aset tetap pada tahun tertentu tersebut. Nah, berikut adalah perbandingan dari keempat metode penyusutan tersebut dengan metode yang digunakan perusahaan untuk menghitung beban penyusutan akan menghasilkan beban penyusutan per tahun yang berbeda.
Nah, perusahaan harus menggunakan metode penyusutan ini secara konsisten. Perusahaan mengganti metode penyusutan digunakan, maka perusahaan harus menyajikan kembali laporan keuangan pada periode-periode sebelumnya dengan menggunakan metode penyusutan yang baru agar terlihat dampak dari perusahaan. Metode penyusunan ini, selanjutnya itu ada metode penyusutan terbagi menjadi beberapa metode. Yang pertama itu metode garis lurus. Beban penyusutan per tahunnya itu besarnya beban penyusutan per tahun adalah sama besar kecuali jika aset tetap tersebut diperoleh pada awal tahun, sehingga beban penyusutan pada tahun perolehan dihitung dengan mengenalkan beban penyusutan per tahun dikalikan dengan dasar penyusutan biaya atau harga perolehan dikurang dengan nilai sisa perhitungan beban penyusutan per tahun, yaitu tarif penyusutan dikali dasar penyusutan atau harga perolehan dikurang dengan nilai sisa dibagi dengan umur manfaat selanjutnya. Itu ada metode show menurun ganda. Beban penyusutan pada awal periode perolehan adalah paling besar dan akan semakin menurun pada periode-periode berikutnya. Jika aset tetap tersebut tidak diperoleh pada awal tahun, maka urutan pada tahun tersebut dikalikan dengan term of time atau bilangan tahun. Dasar penyusutannya itu nilai buku pada setiap awal periode, yaitu nilai buku sama dengan harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan nilai buku aset tetap pada akhir umur manfaat sama dengan nilai sisanya. Mengapa sih kalau misalnya kita baru membeli aset tetap untuk awal periode itu dicatat? Di situ karena kita merasakan manfaat sepenuhnya. Jadi aset tetap tersebut belum bisa kita hitung nilai bukunya. Tarif penyusutan saldo menurun ganda itu 2 kali tarif garis lurus, dan jika garis lurus memiliki tarif 20% per tahun, maka tarif penyusutan saldo menurun ganda adalah 40%. Metode jumlah tahun beban penyusutan per tahun, yaitu beban penyusutan pada awal periode perolehan adalah yang paling besar dan akan semakin menurun. Pada periode-periode berikutnya, dasar penyusutan yaitu biaya atau harga perolehannya dikurang dengan nilai sisa. Yang terakhir itu ada metode unit aktivitas beban penyusutan per tahun. Itu besarnya penyusutan setiap tahun akan bervariasi sesuai dengan aktivitas pemanfaatan aset tetap pada tahun tersebut. Dasar-dasar penyusutan yaitu ada biaya dibagi harga perolehan dikurang dengan nilai sisa tarif penyusutannya. Penyusutan tarif penyusutannya bukan untuk per tahun, tetapi untuk per unit atau per pemakaian, mana pengakuan untuk aset lainnya. Perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika yang pertama besar kemungkinannya. Manfaat ekonomis di masa depan berkenan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dan dapat diukur secara andal. Ini merupakan pengakuan umum untuk aset tetap. Prinsip ini diterapkan pada saat pengakuan awal aset tetap pada saat bagian tertentu dari aset yang diganti dan jika pengeluaran tertentu yang terjadi terkait dengan aset tersebut. Selama masanya manfaatnya, penilaian aset tetap ketika aset tetap masih dimanfaatkan perusahaan, maka perusahaan akan mengukur atau menilai berapa nilai yang akan disajikan dalam laporan posisi keuangan pada kelompok aset. Ada 2 metode pengukuran aset tetap setelah tanggal perolehan atau penilaian aset tetap, yaitu yang pertama pengukuran berdasarkan harga perolehan awal, yang kedua ada pengukuran berdasarkan nilai wajar. Terima kasih, itulah tadi video dari pemaparan materi saya tentang aset tetap. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.